Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biniatus syifa wal afiyah was sihah zahiran wa batinan lana wa walidina wa ahlina wa aqribaina wa nas ajma'in wa lisairi buldanil muslimin khasatan Indonesia wasairi buldan fi alam syaulillahi walana walahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Sekarang pembahasannya kita buka dulu biar kita fokuskan di halaman 414 kitab Al-Ardul Qur'ani li Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Dr. Umar Yusuf Hamzah. Membahas tentang hikmah dari pernikahan Nabi dengan Sayyidah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha min ummahatil mukminin. Dan ini sebenarnya masih pembahasannya nyambung ke yang kemarin. Ya, kemarin itu jadi tentang teguran yang ketiga dari ada 4 contoh ayat teguran. Yang pertama ayat teguran tentang keputusan terhadap tawanan perang Badar. Itu contoh yang pertama, contoh ayat teguran. Dan contoh ayat teguran yang kedua yaitu tentang abasa wa tawalla, nah, yang dalam konteks asbabun nuzulnya adalah sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Yang ketiga yang kemarin yaitu teguran terhadap peristiwa pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahash yang memang kontroversial karena statusnya Zainab binti Jahash adalah istri dari hamba sahayanya Kanjeng Nabi yang pernah diadopsi menjadi anak angkat. Jadi sangat kontroversial. Dan sudah di dalam pembahasan teguran ketiga tentang pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahash, itu pun ada subuhat kan, ada stigma yang sudah dibahas minggu lalu. Nah, nyambung sebenarnya dengan yang sekarang, hikmah. Nah, makanya sebenarnya judul kali ini kalau hikmahnya saja cuma nggak sampai 1 halaman. Baik, sekilas dulu kita terangkan tentang hikmah dari pernikahan Nabi dengan Sayyidah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Ya, di sini dijelaskan tazawwajaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu amatihi wa kana tazawwajaha Zaidun ibnu Harisah tsumma talaqaha. Tazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam li hikmatin la ta'luha hikmatun fi zuwaji ahadin min azwajihi wa hiya ibtalu bid'atit tabanni. Nah, jadi yang pertama hikmahnya adalah pembatalan dari bid'ah. Disebutkan bid'ah karena memang belum ada sebelumnya pada masa hidup Nabi. Ya. Jadi yaitu bid'ah adopsi. Yang mana awalnya adalah Zaid bin Harisah diadopsi menjadi anak angkatnya Kanjeng Nabi. Bahkan
Nah, dalam beberapa riwayat sampai Zaid ini ingin dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Waqad bayyanat hazihil hikmata al-ayatul karimatu. Nah, fi qoulihi ta'ala, hikmah ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Sudah dijelaskan minggu lalu. Intinya ketika Zaid menceraikan Zainab binti Jahash, dan itu juga Nabi tidak memerintahkan untuk mencerainya. Bahkan Nabi sebenarnya mengatakan amsik alaika zauji. Nah, ternyata Zaid akhirnya menceraikannya. Nah, dan kesimpulannya zawajna kaha. Nah, dalam riwayat pun disebutkan bahwa yang menikahkan Zainab binti Jahash dan Kanjeng Nabi yaitu Allah secara langsung melalui malaikat Jibril. Nah, makanya di sini segotnya zawajna kaha, langsung kami yang menikahkannya. Ya, yang hadisnya gimana bunyinya? Ketika Zainab binti Jahash berdialog dengan istri yang lain, zawajakunna aba'ukunna wa zawajani rabbi. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adniyahim. Ini tujuannya agar tidak ada persangkaan lagi di antara kalangan mukmin, adanya pemahaman bahwa istri dari anak angkat itu diharamkan untuk dinikahi oleh ayahnya, mantan ayah angkatnya. Nah, setelah kejadian ini ya sah-sah saja karena memang statusnya Zaid ya bukan siapa-siapa. Nah, adiknya Ihim maksudnya juga ya itu adalah ibarah untuk Zaid yang merupakan salah satu da'iyah, orang-orang yang dari kalangan sahabat yang memang punya peranan dalam dakwah Islam. Idza qada minhumna watara. Nah, ketika mereka sudah menyelesaikan dari istri-istri mereka prosesi penceraiannya. Baik. Nah, itu satu, intinya hikmahnya adalah pembatalan terhadap adopsi yang sudah dijalani oleh Nabi terhadap Zaid bin Harithah. Nah, kemudian sesuai yang ada di sini, nah, ini juga hikmah dari kisah ini adalah untuk menepis stigma-stigma yang memang sering dilontarkan oleh orang-orang al-mughridin, al-hakidin, orang-orang yang benci terhadap Islam dan terhadap Nabi dari kalangan orientalis, yaitu stigma-stigma yang mengatakan bahwa bagaimana Nabi kok menikahkan anaknya atau anak angkatnya atau hamba sahayanya dengan seorang perempuan, kok ujung-ujungnya malah dinikahi sendiri, ya kan? Kalau emang seneng mah mending nikahin aja dari awal. Nah, di situ sebenarnya memang itulah hikmah Allah. Hikmah Allah ingin memberikan pelajaran buat umat. Tidak serta-merta ujug-ujug Nabi harus nikah dengan Zainab binti Jahash. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang harus diambil. Kalau seandainya iya harus nikah, udah dari dulu kali Nabi nikahin Zainab binti Jahash. Orang Nabi sendiri di sini dijelaskan.
udah dari kecil tahu gimana dari sebelum balik sampai udah balik tahu bagaimana Zainab bin karena masih punya hubungan darah. Ya. Dan ini untuk menepis juga syubah wal abatil disebabkan apa? Minggu lalu disebutkan bahwa ada beberapa kitab-kitab tafsir pun penjelasannya justru kurang layak dalam menjelaskan permasalahan pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy ini, ya kan? Di antaranya di tafsir Zamakhsyari, kemudian tafsir Tabari, dan satu lagi An-Nasafi. Itu semua, bahkan termasuk di dalamnya juga ada tafsirnya Imam Nawawi yaitu Marah Labid. Oleh musannif itu ditepis karena dasarnya apa? Nah, di sini dasarnya adalah bisa babi ba'dir riwayat al-Israiliyah. Nah, karena sebab riwayat Israiliyah. Nah, karena riwayat Israiliyah ini di dalam kitab kajian Ulumul Quran dibahas bagaimana sikap dalam menyikapi riwayat Israiliyah. Ya, jadi kita tidak boleh serta-merta langsung menerima. Ya, riwayat Israiliyat ini cukup bisa diambil pelajaran, tapi tidak boleh sampai diyakini kebenarannya. Allati zukirat fi ba'di kutubit tafsir, yang disebutkan di sebagian kitab-kitab tafsir. Ya. Oke. Nah, ini sama, bahkan ditegaskan lagi oleh Ibnu Arabi, Nabi itu tidak mungkin menikahi seorang perempuan karena suatu hawa perasaan atau hawa nafsu. Nah, dan ini bisa diambil dari penegasan ayat lain oleh Ibnu Arabi dalam kitab Ahkamul Quran. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Nah, ini penegasan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak akan mengulurkan pandangannya, ainaika, kedua matanya, kepada sesuatu yang telah Allah berikan nikmat berupa istri-istri dari mereka. Karena hal itu adalah zahratal hayatid dunya, hanya bunga kehidupan dunia, dan itu bisa menyebabkan linaftinahum fi, menyebabkan fitnah, ya. Jadi ditegaskan lagi oleh Ibnu Arabi bahwa riwayat Israiliyat itu wabaina annaha kulluha saqitatul asanid. Nah, kebanyakan dari riwayat Israiliyat itu sanadnya itu banyak yang gugur, yang putus, yang rontok. Jadi tidak bisa dipastikan. Ya, nanti ini juga bisa dijadikan tema karya ilmiah tentang bagaimana riwayat Israiliyat peranannya dalam sirah nabawiyah. Coba dari Santri Mad Ali buat judul skripsi apa gimana. Karena hampir banyak dalam sirah itu pengambilannya dari riwayat Israiliyat. Apalagi lebih banyak lagi dari Qasasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi banyaknya dari riwayat Israiliyah. Coba bayangkan. Kenapa? Karena sejak zaman dulu ya Bani Israel itu masih ada, masih eksis, dan terus memberikan khobar, dan nanti hubungannya ke masalah ilmu hadisnya dari segi riwayat, rawi-rawinya gimana di teks. Seandainya seorang rawi ini non muslim, bagaimana hukumnya, dan seterusnya.